Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar semua? Baik, Pak. Baik. Coba kalian lihat diri kalian apakah sudah rapi? Coba. Rapikan dulu ya. Baik, cepatkan dulu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Juniadi. Silakan Juniadi. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita mau diskusikan keyakinan kelas kita supaya nanti pembelajarannya lebih baik ya. Di sini Bapak sudah membuat keyakinan kelas tertib dan disiplin. Dari kalian apa yang mau ditambah? Ya, Jutika. Tepat waktu ya. Tepat waktu. Ada lagi? Ya, saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Kira-kira ada lagi yang mau ditambah? Sudah cukup? Sudah ya? Baik, terima kasih. Inilah keyakinan kelas yang akan kita jalankan. Baik, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, habis pencemaran lingkungan ya. Kira-kira masih ingat nggak ada berapa pencemaran lingkungan? Ya, sebutkan. Pencemaran air, udara, suara, dan tanah. Tepuk tangan dulu tuh. Anak-anak Bapak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 ya. Yang pertama, melakukan diskusi, murid dapat memahami penyebab terjadinya pemanasan global. Yang kedua, melalui diskusi, murid dapat memahami dampak terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, melalui diskusi, murid dapat memahami upaya penanggulangan pemanasan global. Yang keempat, melalui metode Mindersofi, murid dapat menjelaskan penyebab, dampak, dan penanggulangan pemanasan global. Kira-kira sudah tahu ya tujuannya ya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran inti kita, ada baiknya Bapak membuat kuis dulu sama kalian. Senang? Senang ya? Baik. Siapa bisa jawab langsung angkat tangannya ya? Pertanyaan pertama. Apakah itu pemanasan global? Yang ketiga. Yang kuat kurang jelas. Peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Ya, peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Tepuk tangan kita. Yang kedua, apa yang terjadi jika banyak kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik di bumi ini? Ya, jadi. Ya, bagus polusi ya, teman-teman. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika es di kutub mencair? Ya, ini. Iya, dapat menyebabkan lebih banyak bencana. Dan yang terakhir ya, mengapa zaman sekarang itu tidak dapat kita prediksikan hujan atau kemarau? Ya, ideal. Ya, tepuk tangan. Baik, tulisnya sudah ya. Baik anak-anak Bapak, tadi kita sudah melakukan kuis ya, tanya jawab. Bapak sangat senang karena kalian semangat untuk menjawabnya. Sekarang Bapak mau ajak kalian untuk mempersiapkan diri.
Ya, coba tegakkan badannya, kemudian pandangannya ke depan, tutup matanya, kemudian tarik nafas dalam-dalam. 1, keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas, keluarkan. Buka matanya. Bagaimana perasaannya sekarang? Apakah siap untuk belajar? Bagus. Kita akan melakukan diskusi kelompok, tetapi ada baiknya Bapak bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 yaitu Gideon, Junaidi, kemudian Sahat dan Elfrandi. Yang kedua Egito, Juntika, Kevin, Reni. Yang ketiga Agus, Salsa, Mekar, Windy. Nah, kita siap untuk diskusi? Oke, Bapak akan membagikan satu kelompok satu ya. Nanti diskusikan bersama kelompoknya. Nanti kerja kalian sesuai dengan KPD yang saya bagi ya. Baik, nanti kelompok 1 akan membahas penyebab pemanasan global ya. Kelompok 2 akan membahas dampak pemanasan global. Yang ketiga akan membahas usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Tetapi sebelumnya kalian harus memilih ketua dan moderator ya. Nanti ketua sebagai penyaji, moderator memimpin presentasi. Paham? Oke, silakan dikerjakan ya. Sepertinya Bapak lihat kalian banyak jenuh ya. Oke, kalau gitu coba kalian berdiri semua. Masih tahu ya? Masih ingat lagu Dikepak-kepakan Sayapnya? Masih ingat? Kalau itu mari kita nyanyikan dan lakukan gerakannya. Bisa ya? Dikepak-kepakan sayapnya. 1, 2, 3. Dikepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Lompat kiri. Lompat kiri, Hei. lompat kanan, Hei. putar ke kiri, Putar ke kanan. Lompat kiri. Lompat kiri. Hei. Lompat kanan. Hei. Putar ke kiri. Putar ke kanan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Kalau begitu silakan ditempelkan hasilnya di dinding yang telah disediakan. Silakan. Baiklah anak-anak, sekarang
kalian sudah menempelkan hasil karya kalian. Sekarang nanti 2 orang tinggal di tempatnya, 2 orang lagi akan menuju ke kelompok yang lain. Nanti yang tinggal itu akan menjelaskan hasil diskusinya dan yang datang akan mencatat hasil kelompok lain. Mengerti? Teman usaha menanggulangi pemanasan yaitu yang pertama menggunakan energi terbarukan dan mempengaruhi penggunaan batu bara, gasoline, kayu dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga mengurangi. Yang keempat mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Terima kasih. Anak-anak Bapak yang luar biasa ya, tadi masing-masing sudah menjelaskan hasil diskusinya kepada kelompok lain melalui media yang telah kamu lakukan. Tadi kelompok 1 sudah luar biasa menjelaskan penyebab pemanasan global, kemudian kelompok 2 dampak pemanasan global, dan yang ketiga usaha menanggulangi pemanasan global. Semuanya sudah luar biasa bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan proses pembelajaran. Hari ini Bapak mengajak kalian untuk mengungkapkan perasaan kalian dengan tulisan kalian. Di sana ada emoji. Jadi kalian nanti tuliskan perasaan kalian di kertas pink ini, kemudian tempelkan di emoji tersebut. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Anak-anak, Bapak akan memilih 3 orang untuk mengungkapkan perasaannya tadi mewakili dari teman-teman ya. Perasaan senang, bingung, dan bersemangat. Saya merasa senang karena bisa berdiskusi dengan teman-teman. Saya bingung karena saya tidak konsen. 3. Saya sangat bersemangat karena pembelajarannya seru. Anak-anak Bapak, kita akan menyimpulkan pembelajaran ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ya silakan Sahat. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer agar bumi aman dan indah. Mari kita jaga bumi kita. Lakukan hal-hal sederhana untuk pencegahan pemanasan global dengan menanam pohon. Baik, kita akan menutup pelajaran kita dan dipimpin doa oleh Windy. Silakan Windy. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan di hari Senin. Tapi ingat, tugas jangan lupa dikerjakan dan dikumpul hari Rabu. Demikianlah, terima kasih. Salam bahagia. Saya Raja David Sitindaun, CGP Angkatan 4 SMP Negeri 3 Simanindo. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan pembelajaran yang menerapkan kompetensi sosial emosional. Tahap awal, saya merancang RPP ber-KSE. Sebelumnya, saya tidak pernah membuat atau merancang RPP ber-KSE. Tetapi setelah mempelajari modul 22, saya dapat merancang RPP ber-KSE.
Untuk pendahuluan hampir sama dengan RPP pada umumnya. Tetapi kita harus mempersiapkan murid untuk dapat mempersiapkan diri agar semangat dalam memulai pelajaran, berdoa, mengabsen, dan lain-lain. Sebelum kita memulai pelajaran, saya melakukan teknik stop agar murid segar kembali, membuat kuis singkat agar dapat melihat sejauh mana pengetahuan awal mereka tentang pemanasan global. Guru membagi kelompok sesuai dengan pengetahuan awal mereka. Murid yang sudah paham tentang pemanasan global, murid yang sudah memahami materi pemanasan global tetapi belum memahami proses yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan murid yang belum paham konsep materi pemahaman global. Jadi, setiap kelompok diberi masing-masing 1 lembar kertas manila, 1 set bahan ajar, dan 1 set LKPD. Lalu, masing-masing diberi submateri yang berbeda untuk dibahas di kelompoknya. Sebelum berdiskusi, saya mengajak murid-murid melakukan ice breaking, yaitu menyanyikan dan melakukan gerakan, yaitu lagu dikepak-kepakkan sayapnya. Lalu mereka mengerjakan diskusi materi mereka. Setelah selesai, mereka menempelkan hasil kerjaan mereka di dinding yang telah disepakati. Setelah itu, mereka melakukan window shopping, di mana masing-masing kelompok akan meninggalkan 2 murid di tempatnya masing-masing dan 2 murid lagi pergi ke kelompok lain untuk mendapat info tentang materi kelompok lain. 2 murid yang tinggal akan menjelaskan kepada murid yang datang jika mereka bertanya. Setelah itu, mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka, lalu membuat kesimpulan. Di sini, guru mengarahkan murid untuk membuat kesimpulan. Setelah itu, guru mengarahkan murid untuk mengungkapkan perasaannya dalam 1 lembar kertas tempel dan menempelkan ke kotak emoji sesuai dengan perasaannya. Dan tidak lupa, murid memimpin doa penutup yang diarahkan oleh guru. Jadi, perasaan saya setelah pembelajaran yaitu cukup senang, karena murid-murid belajar dengan aktif, mungkin karena pembelajaran yang berbeda. Karena saya yang terlalu semangat sehingga lupa menampilkan gambar. Tetapi tampilan gambar dapat digantikan dengan kuis singkat. Dalam tayangan gambar seharusnya dilakukan agar murid terangsang untuk bertanya. Jadi di sini saya kurang teliti. Untuk kedepannya, saya berusaha untuk lebih teliti lagi agar tidak ada yang ketinggalan. Dalam pemilihan model stop, juga dapat membuat murid kembali rileks, serta ice breaking yang dapat menghilangkan kebosanan murid. Tetapi saya akan berusaha membuat ice breaking yang lebih seru lagi, misalnya dengan musik dan tampilan video. Saya melihat jika dilakukan diskusi dan presentasi, banyak murid yang bersemangat. Mereka dapat mengekspresikan diri jika dibandingkan dengan guru mengajar dengan ceramah. Tidak terjadi interaksi antara guru dan murid. Dan yang paling berkesan adalah bagaimana murid dapat mengungkapkan perasaan mereka setelah pembelajaran dan menempelkan di kertas emoji. Saya menyadari bahwa banyak kekurangan dalam proses pembelajaran ini. Dengan melakukan refleksi seperti ini, saya mengetahui kelebihan dan kekurangan yang harus diperbaiki. Kedepannya, saya akan lebih memperhatikan pemetaan kesiapan belajar kebutuhan murid, langkah-langkah pembelajaran, serta kompetensi sosial emosional yang diperlukan murid. Semoga kedepannya semakin baik. Guru penggerak